Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's me Zafrul Rahman aka Izat Fram. Beberapa hari yang lalu gue baru juga ngelakuin trip ke Jogja, Klaten, dan Solo. Sebenarnya gue nggak pasti banget sih lihat gue mau ngapain kesini sebenarnya gitu kan. Kalau mau traveling duit gue pas-pasan nih kan. Kalau mau ekskursi juga ya gue nggak tahu spot-spot di sini. Kalau ada teman diskusi juga gitu kan di Jakarta mulu gitu kan, bosen juga. Jadi gue akhirnya jadi suasana baru sebenarnya di Jogja itu. Nah tapi walaupun gue cuma jalan-jalan doang di sini, gue ini kan seorang mahasiswa arsitek. Jadi apa yang gue lihat pasti akan tersaring dalam kehidupan arsitek gue. Dan dari situ sebenarnya timbul pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis dari otak gue yang emang sotoy sih sebenarnya, bukan polikritis gitu. Sotoy emang. Karena bidang gue ini dari sisi penataan ruang gitu kan, ya baik itu ruang dalam bangunan, termasuk juga ruang-ruang kota di dalamnya. Nah pengaturan tata kota ini kan mencakup tentang sirkulasi. Ya sirkulasi itu kan pasti berhubungan dengan jalan gitulah ya, karena jalan itu merupakan suatu penghubung gitulah ya antara kawasan satu dengan kawasan lain. Nah kalau misalnya gue mengutip dari bukunya Insinyur Bian pun, sebuah kota itu harus memiliki jalan atau sirkulasi minimal 20% dari total luas kota di situ. Jadi kalau misalnya kota metropolitan di Jakarta itu berapa luasnya, 20% itu harus berupa sirkulasi atau jalan. Jalan untuk sebuah kota adalah jalan yang mencakup untuk sirkulasi semua unsur-unsur di kota gitu. Baik itu kendaraan, manusia, sepeda, mungkin di Jogja itu ada kuda delman gitu. Semuanya harus bisa menikmati jalan itu. Kalau kita ngelihat di Google Maps, letak metropolitan Jakarta ini ada di wilayah tengah provinsi, agak ke selatan gitu. Ini metropolitannya gitu ya, bukan kan kebetulan gue kemarin tinggal di Sleman, nginep di Sleman, tepatnya di Jalan Ploso Kuning. Itu ada di bagian utaranya gitu. Jadi harus keluar dari metropolitan. Nah, di metropolitan Yogyakarta ini dilingkari dengan jalan mungkin kayak jalan ring road gitu ya. Itu ada jalan Majapahit di sebelah timur dan sebelah selatan itu ada jalan Sewon kalau nggak salah sih. Itu memang dia bentuknya melingkari metropolitan Yogyakarta. Nah tapi jangan dibayangin ring road di Yogyakarta ini sama kayak istilahnya ring road di Jakarta. Kan kalau di Jakarta kita mengenal outer ring road, inner ring road, itu kan jalan tol gitu kan jatuhnya, hanya dimasuki oleh mobil doang. Nah kalau di Yogyakarta ini semua unsur transportasi di situ masuk. Mau orang jalan kaki, kayak orang naik kuda gitu, naik sepeda, naik beca. Dan percabangan jalan ini sebenarnya merupakan jalan yang menghubungkan dengan kawasan-kawasan luar Jogja seperti Jogja Solo, Jalan Raya Jogja Solo, Jogja Magelang. Nah, sebagian besar dari jalan ring road ini adalah jalan searah. Bukan sebagian besar, mungkin sebagian sih ya, 50-50 lah. Jadi kalau misalnya di Malioboro itu kan jalan searah terus, dan ketika lu ketemu persimpangan dengan jalan Panembahan Senopati, lu baru ketemu jalan dua arah. Dan kalau misalnya lu lurus terus, lu akan ketemu jalan Pangurakan. Dan di situ lu bisa ngeliat alun-alun utara Keraton. Nah kemudian ada arah Mata Angin. Jadi waktu pertama gue sampai di Jogja itu kan pagi-pagi, posisi gue belum sholat subuh juga gitu kan. Jadi gue nyari masjid dulu. Nah kebetulan saat itu gue udah sampai ke daerah Ploso Kuning. Nah kalau gue lihat di maps itu kan ada sebuah masjid Patok Negara Ploso Kuning namanya. Itu salah satu masjid yang bersejarah juga gitu kan. Gue nanya sama warga sekitar gitu. Gue nanya arahnya itu kemana. Tapi jawabannya simpel banget. Mas ke arah timur aja gitu. What? Ya di Jakarta itu kan kita nggak biasa pakai arah. Di sini kita tuh pakai misalnya Pak, saya mau ke masjid Jami mana gitu kan. Ya udah Mas, ntar maju, ketemu perempatan belok kiri, nanti ketemu warung belok kanan lagi, ntar Mas sampai situ. Ribet. Ya tapi emang kenyataannya begitu. Ternyata mungkin di Jakarta doang ya yang kita itu masih pakai Mas ke arah sini, ke arah sini, belok sini. Tapi kalau di daerah lain mereka biasanya pakai arah mata angin gitu. Dan emang arah mata angin itu patokannya gampang. Kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan matahari, kan matahari kan kadang-kadang bergeser ke arah utara sama selatan juga kan, tergantung itu galaksi matahari tahunan. Tapi kalau di sini dia berpatokan biasanya sama gunung. Jadi daerah Sleman itu khususnya daerah yang gue tinggalin kemarin di Ploso Kuning, kalau kita ngeliat ke arah utara itu bisa kelihatan Gunung Merbabu sama Merapi. Dan itu jadi patokan utaranya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu utara di depan kita ya berarti otomatis kiri kita adalah barat, kanan kita itu timur, dan kalau kita balik badan itu selatan. Nah cuma kalau ribet itu kalau malam-malam bro, malam-malam kita berpatokan sama apa? Gunung gak kelihatan, matahari kan yang nggak ada juga gitu. Nah kemudian karena gue emang sementara jadi warga Jogja juga kan, akhirnya gue mencoba
berkeliling kota dengan transportasi umum yang ada di Jogja ini. Kebetulan kan di sana ada Trans Jogja namanya, itu semacam kayak Transjakarta kalau di Jakarta ini. Dan ada juga kereta lokal di sana namanya Prambanan Express dan Malioboro Express. Kalau di sini sih modelnya kayak komuter line yang melayani sekitaran Yogyakarta. Nah, cuma masalahnya nggak semua wilayah kejangkau dengan transportasi umum itu. Nah, jadi memang terminal atau halte utama dari Trans Jogja ini cuma ada sekitar ya istilahnya itu pojok-pojok dari ring road itu. Misalnya di utara itu ada Condong Catur, terus agak ke barat dikit itu ada Terminal Jombor. Kalau di selatan itu mungkin ada Terminal Giwangan dan terminal-terminal lain gitu. Jadi di sekeliling ring road itu ada terminal yang menjadi pemberhentian terakhir ataupun pemberhentian pertama dari Trans Jogja. Dia kan punya slogan Trans Jogja Penjelajah Yogyakarta gitu kan. Ya itu emang bener sih, karena model rute dari Trans Jogja ini dia bentuknya berputar, beda sama di Transjakarta. Kalau Transjakarta kan modelnya pulang pergi gitu. Misalnya koridor 1 itu tujuan Blok M kota dan kota Blok M. Jadi kalau dari Blok M lu bakal ketemu dengan bus jurusan ke kota. Sementara di kota lu bakal ketemu dengan bus jurusan Blok M. Dan di halte di antara itu lu akan bertemu dengan bus yang bisa ke arah kota, bisa ke arah Blok M. Maksudnya dia ya dua arah gitu. Tapi kalau di Jogja, di Trans Jogja ini model rutenya itu berputar. Jadi misalnya start dari Terminal Condong Catur, dia mengitari dan akan berakhir di Terminal Condong Catur juga. Dan ini emang agak ribet gitu kalau misalnya kita buru-buru kan, umpama kita kelewat satu halte dan halte itu cukup jauh gitu. Ya mau nggak mau kita harus jalan. Kalau kita naik bis yang sama, kita akan ikut muterin rute itu sampai kita ketemu lagi dengan terminal yang kita lewatin tadi. Nah, terus mungkin nanti lu bisa nyoba juga kereta lokal di sini, yaitu Malioboro Express dan Prambanan Express Pramex. Sementara untuk pemberhentian kereta itu sepanjang barat sampai ke timur Jogja. Misalnya kalau dari barat kita turutin ada stasiun Wates, terus stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, stasiun Maguwo, dan stasiun Prambanan. Dan ongkosnya cukup murah, sekitar 8.000 sampai 15.000 tergantung rute mana yang lu naikin. Nah, tapi di sini punya karakteristik sendiri. Jadi kalau misalnya lu turun di stasiun Yogyakarta, lu bakal menikmati wisata kotanya gitu. Itu karena Yogyakarta sangat dekat dengan ya wilayah pusat kota, di situ pusat metropolitan. Dia juga dekat banget sama Jalan Malioboro. Nah, kalau ke Lempuyangan, lu bakal menikmati banyak kuliner di situ. Terus kalau misalnya lu ke stasiun Maguwo, itu kan karena dekat dengan Bandara Adi Sucipto juga kan. Nah, tapi ada stasiun yang belum gua jelajahi, stasiun Prambanan. Dan ternyata stasiun Prambanan itu sekitarannya banyak wisata-wisata yang temanya lebih ke alam gitu. Seperti tebing breksi, candi. Karena emang di sekitar timur Yogyakarta itu emang lebih banyak wisata yang lebih ke alamnya sih daripada ke kotanya gitu. Nah, pada akhirnya gue merumuskan suatu hipotesis baru. Cuma mengingat bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan. Kalau gue ngelihat sebuah persimpangan, pertigaan ya, perempatan, perlimaan gitu, itu berpotensi menjadi sebuah pusat keramaian di situ. Dan pusat keramaian itu berpotensi lagi menjadi sebuah pusat kota karena di situ akan terjadi interaksi. Jadi gampangnya makin luas jaringan jalan itu akan membuat makin banyak persimpangan. Dan persimpangan itu akan membuat sebuah kota itu lebih hidup karena di situ terjadi banyak interaksi. Makanya di Jogja ini kita juga bisa lihat ada gedung-gedung tua, gedung-gedung Belanda itu terletak di lahan hook atau lahan pojok yang persimpangan dari Jalan Panembahan Senopati dengan Jalan Pangurakan. Itu membuktikan bahwa lahan hook itu sangat berpotensi menjadi pusat perhatian atau pusat keramaian. Makanya orang-orang Cina itu di dalam Feng Shui-nya ya dibilang lahan hook itu punya hoki gede gitu kan. Ya, tapi itu kembali ke kayak gitu masing-masing. Nah, mungkin nanti kawasan di luar metropolitan yang tadi gue sebutin juga akan berkembang. Tapi minimal kalau kawasan itu nggak dikembangkan jadi kota metropolitan, jaringan jalan di situ ditambah sehingga transportasi umum itu menjangkau kawasan yang lebih luas lagi. Oke, cukup sekian untuk video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.